Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, selamat datang Bapak Rudi beserta tim untuk melayani kami pagi hari ini. Selamat datang para jemaat Tuhan. Biarlah pagi hari ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang menyembah Tuhan. Suatu kesempatan yang indah bagi hari ini. Kita mau pergunakan dengan segenap hati kita. Kita mau menerima lawatan Tuhan. Kita mau menerima hadirat Tuhan turun atas kehidupan kita. Mari siapkan hati kita. Ini setiap kami umat-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan menerima kuasa-Mu. Kami rindu menerima lawatan-Mu Tuhan. Mari ya Allah Roh Kudus, kami mengundang Kau hadir di tengah-tengah kami lebih lagi. Kau menjamai hati kami Tuhan. Karena kami siap Tuhan membuka hati kami. Kami siap Tuhan untuk dipenuhi oleh Roh-Mu. Kami siap Tuhan untuk dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Mari Roh Kudus, hadirlah di dalam setiap hidup kami. Mengalir kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang Tuhan, jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Angkat tanganmu, katakan, ku buka hati tu jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus memulihkan setiap hati kami Tuhan. Mari saya mengundang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai, yang menyertaiku Tuhan, yang menyertaiku. Buka hati-Mu, hati tu jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Katakan, Roh-Mu yang kudus penuhiku Tuhan. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Roh-Mu yang hidup penuhi, Roh-Mu yang hidup penuhiku. Datanglah urapi setiap kami umat-Mu pagi ini Tuhan. Kami siap terima kuasa-Mu. Ku siap terima kuasa-Mu. Hidupku bagi, buka hati-Mu.
di hadapan-Mu Tuhan pagi ini. Kami tunduk di hadapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami tunduk di hadapan tata kekudusan-Mu. Segala yes, mengalir, jamah kami Tuhan, jamah kami Yesus. Ya labataka, segala mengalir urapan yang baru atas setiap kami, mengalir kuasa Roh Kudus atas setiap kami, membebaskan setiap terbelenggu, menghancurkan setiap dosa, memulihkan setiap hati kami Tuhan. Biar roh hanai hatakan, biar roh takaya rala maya segala, biar takaya rala matakaya, menghancurkan setiap pembekuan hati kami Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus bekerja, dalam nama Yesus lebih. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Kau yang berdaulat atas setiap kehidupan, Kau yang berdaulat Tuhan, sebab Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Shikarala batakaya rala masyik, ratakaya rala masyikana. Haleluya. Engkaulah Tuhan. Biarkan Roh Kudus menguasai hidup kita. Biarkan Roh Kudus berdaulat atas seluruh hidup kita. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Jemaat Tuhan saja katakan, Kaulah Raja atas hidup kami. Kau yang berdaulat, Kau memerintah atas setiap hidup kami Tuhan. Ku berserah penuh. Lebih lagi angkat tanganmu, angkat suaramu. Tuhan, Engkaulah Raja. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja atas setiap kehidupan kami.
Kami rindu Tuhan Kau berdaulat atas setiap kehidupan kami. Kami percaya Roh-Mu yang kudus itu ada di tempat ini Tuhan. Siap melawati kami Tuhan. Siap memberikan sukacita surga-Mu atas setiap kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus setiap kita yang mau lebih lagi bersukacita bagi Tuhan. Sama-sama kita mau katakan amin, haleluya. Puji nama Tuhan. Apa kabarnya pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Kabar baik, beritakan kabar baik, haleluya. Biarlah hidup kita senantiasa membawa kabar baik bagi dunia ini, haleluya. Yang siap menerima lawatan Tuhan lebih lagi, angkat tanganmu, haleluya. Kami siap menerima lawatan Roh-Mu Tuhan, haleluya.
Semua merasakan Roh Kudus ada di tempat ini. Percaya Roh Kudus melawat kita, amin. Tandanya orang yang dipenuhi sukacita Tuhan, dipenuhi Roh Kudus, hidupnya penuh sukacita. Coba tengok kanan kirimu. Adakah sukacita? Haleluya. Katakan lebih lagi kanan kirimu. Siap terima anggur baru. Siap terima api kemuliaan Tuhan di dalam hidupmu. Haleluya. Siap menerima anggur yang baru, amin. Haleluya. Sama-sama katakan, Roh Kudus
ada di tempat ini Tuhan. Membakar setiap hati kami yang rindu Tuhan. Membakar setiap hati kami Tuhan. Untuk lebih lagi bergairah di dalam Engkau. Yesus Tuhan. Yesus kirabasikaralabat. Mari siapkan hati kita lebih lagi. Untuk Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita. Biarlah Roh Kudus senantiasa memerintah di dalam hidup kita. Haleluya. Kami percaya Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang manis ada di tempat ini. Yes, karalabataka, korabasikaralabataka. Haleluya. Roh-Mu yang yes, di sini. Yes, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Katakan Roh Kudus manis dan lembut. Roh Kudus manis dan lembut. Kau penolong kami Tuhan, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawakan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Haleluya. Kami percaya Roh-Mu yang kudus ada di tempat ini Tuhan. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati, sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah Roh Kudus, bertatalah lebih lagi Tuhan, lebih lagi urapan-Mu, lawakan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah atas setiap kehidupan kami pagi ini Tuhan. Sikaralabataka ya ralabataka. Yes, urapan-Mu, lawakan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Angkat tanganmu, angkat suaramu, katakan bekerjalah Roh Kudus. Bekerjalah ya Roh Kudus. Kami bebaskan Roh-Mu bekerja pagi hari ini atas setiap kehidupan kami. Kami membebaskan Roh Kudus-Mu pagi hari ini Tuhan. Setiap hati kami yang masih beku dihancurkan, dilembutkan. Shikaralabataka ya ralabas. Oh Roh Kudus, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah. Lalu selanjutnya kami serahkan hamba-Nya untuk menyampaikan firman Tuhan. Lebih lagi urapan-Mu, lawat Sang
bekerjalah, ya Roh Kudus, berkatalah. Amin. Pendapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama hidupku. Kami mengangkat tangan kami Tuhan pagi hari ini Tuhan. Bila tangan-tangan yang terangkat di hadapan-Mu, setiap kami akan dipenuhi oleh Roh Kudus, Roh kehidupan, Roh kemuliaan, Roh Yesus yang sudah menunggal diam di antara kami semuanya. Biarlah Pentakosta yang sudah terjadi Tuhan 2000 tahun yang lalu itu akan terjadi melawat kepada kami semuanya Tuhan. Biarlah tidak ada setiap lidah kami Tuhan boleh tidak berkata-kata dengan Tuhan, dan kami semuanya akan berkata-kata dengan kuasa hikmat yang luar biasa yang dicurahkan pada pagi hari ini. Siadarala barata karala barata karala barata karala barata karala barata karala barata. Siadarala barata karala barata karala barata karala barata. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidup.
bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Harapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh harapanmu, harapanmu mengubah satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Harapanmu mengubah. Mari sama-sama katakan, satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu dengan, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Harapanmu mengubah hidupku, harapanmu mengubah hidupku, harapanmu mengubah hidupku. Haleluya. Satu yang kami rindu, Engkau membawa kami lebih dalam lagi, masuk dalam hadirat Tuhan. Dan setiap kami adalah tempat kediaman daripada Roh Kudus. Dan kami dipenuhi oleh kuasa dari tempat yang maha tinggi. Biarlah kerajaan-Mu Tuhan, kebenaran-Mu ada di tempat ini. Dan kerajaan dunia, kerajaan kegelapan sudah lenyap oleh karena kuasa Tuhan dinyatakan di tempat yang maha tinggi. Kami rindu, kami haus, kami lapar akan firman Tuhan, dan Roh Kudus akan membantu menolong kami untuk memberikan pengertian kepada kami semuanya. Dan apa yang kami terima bukan berasal dari dunia, namun dari Bapa, dari sorga, dari tempat yang maha tinggi. Dan apa yang kami alami dan kami boleh meneruskan sampai kepada puncak seisi dunia. Mereka diselamatkan percaya, mengaku dengan mulut dan hati mereka percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dalam nama Yesus ada tanda-tanda mujizat pada pagi hari ini. Setiap yang sakit disembuhkan, setiap yang susah dihibur, setiap yang terbelenggu dibebaskan, yang hina dipermuliakan, bahkan yang mengalami segala sesuatu dalam masalah, Tuhan memberikan kuasa kemenangan yang luar biasa. Setiap kami semua yang menerima kuasa lebih daripada pemenang. Dalam nama Yesus, setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan, yang percaya, bersama-sama katakan amin. Tepuk tangan panjang buat kemuliaan Tuhan. Haleluya. Ya, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat merayakan Pentakosta, yang dimana kita akan merayakan bersama-sama dalam ibadah pada pagi hari ini. Puji Tuhan, terima kasih buat Bapak Ibu Gembala yang sudah memberikan kesempatan buat kami dari Surabaya untuk melayani di hari Pentakosta hari Minggu di tempat ini.
Dan kita percaya semua kita akan menikmati api kemuliaan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, kita akan melihat dalam firman Tuhan yang terambil dalam kisah para Rasul pasal kedua, ayat yang pertama dan yang keempat. Kisah para Rasul pasal kedua ayat 1 dan ayat keempat. Kalau sudah menemukan katakan amin. Ya, dengan hitungan yang ketiga, kita akan baca bersama-sama dalam firman Tuhan pagi hari ini. 2, 3, mulai. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Amin. Bapak Ibu, Pentakosta adalah sebuah perayaan di kalangan orang Yahudi, dan Pentakosta juga berbicara mengenai sebuah lawatan yang besar dan yang luar biasa. Kita melihat bahwa pada waktu ada 120 murid, mereka ada di loteng Yerusalem, mereka berkumpul bersama-sama, mereka berdoa dan mereka juga bersahati dan bertekun. Karena pada waktu itu Yesus sebelum dia naik ke sorga, maka Yesus memberikan sebuah perintah, jangan tinggalkan Yerusalem. Selama 10 hari mereka berdoa, mereka memuji menyembah kepada Tuhan. Dan mereka taat dan setia kepada perkataan Tuhan. Dan pada waktu mereka berkumpul ada 120 orang, yaitu murid-muridnya, maka tepatlah yang dikatakan oleh Tuhan bahwa ada suara, ada sesuatu yang turun dari langit, dari sorga, yaitu bunyi seperti tiupan angin keras memenuhi bagi semua rumah di mana mereka duduk diam. Amin. Kita percaya bahwa pada waktu kita boleh berdoa, katakan berdoa. Karena doa itu adalah napas kehidupan orang percaya. Tanpa doa maka kita akan mengalami kekeringan rohani. Pada waktu kita boleh menantikan janji Bapa, yaitu Roh Kudus yang akan dilepaskan, diberikan kepada mereka murid-muridnya. Maka mereka yang berdoa kepada Tuhan dan mereka yang memiliki sebuah hubungan yang akrab, yang intim dengan Tuhan, maka kita melihat bahwa mereka semuanya penuh dengan Roh Kudus. Amin. Dan ketika mereka penuh dengan Roh Kudus, tanda awalnya adalah berbahasa lidah. Itu tanda awalnya. Jadi ada sebuah bahasa yang baru, yang keluar dari dalam hati yang paling dalam. Itu tandanya mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Baik mereka anak-anak, baik mereka pemuda remaja, baik mereka orang tua, mereka semuanya dipenuhi dari dalam. Karena dari roh, jiwa dan tubuh mereka ada tempat kediaman Allah, mereka penuh dengan Roh Kudus. Ketika mereka penuh dengan Roh Kudus, maka lidah mereka, perkataan mereka memuliakan nama Tuhan. Katakan amin. Karena hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Barang siapa yang memakan buahnya. Pada waktu kita dilahirkan kembali oleh roh dan air, maka yang keluar dalam hidup kita adalah Yesus, kemuliaan Tuhan. Karena semua kita yang sudah dibaptis oleh Yohanes melalui baptisan air sebagai tanda pertobatan. Dan lalu ada baptisan Roh Kudus
Yaitu Yesus, Roh Kudus yang memenuhi orang-orang percaya. Dan mereka semua akan dibaptis oleh api. Maka 3 ini yang akan dinyatakan di dalam gerejanya. Supaya mereka semuanya boleh menjadi tempat kediaman Tuhan yang amat sangat luar biasa. Amin. Nah, kita melihat pada waktu mereka boleh dibaptis oleh Roh Kudus. Nah, kita melihat di dalam ayat yang pasal yang pertama, Kisah yang pertama, ayat yang kelima, 2, 3 mulai. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Dari Yerusalem, dari keluarga kita semuanya. Keselamatan dinyatakan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Semua kita menginginkan supaya kita penuh dengan Roh Kudus. Amin. Dibaptis oleh Roh Kudus supaya kita punya kuasa Yesus. Kuasa yang membangkitkan Yesus, yaitu Roh Kudus dari antar orang yang mati. Kuasa yang sama itu diberikan kepada setiap kita masing-masing. Pada waktu kita boleh ada dalam kehendak Tuhan, dalam kemuliaan Tuhan, maka kita semuanya hidupnya akan menjadi seperti Yesus. Amin. Yesus waktu dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, oleh baptisan Yohanes, baptisan air, maka Yesus penuh dengan Roh Kudus. Dan Roh itu membawa Yesus ke padang gurun. Dan pada waktu Yesus cobai selama 3 kali di padang gurun. Karena Yesus manusia seperti kita, karena dia adalah Allah, dia tidak berbuat dosa, dia firman jadi manusia, maka dia yang penuh dengan Roh Kudus. Ketika dia berhadapan dengan yang namanya iblis, mencobai dengan beberapa kali, maka kita melihat bahwa pribadi yang penuh dengan Roh Kudus, maka di hidupnya adalah memuliakan nama Tuhan dan mereka memiliki sebuah kemenangan yang luar biasa. Kenapa kita semuanya harus penuh dengan Roh Kudus? Orang yang penuh dengan Roh Kudus adalah mereka punya kuasa untuk mereka bisa menghadapi yang namanya musuh. Musuh kita bukan manusia, musuh kita bukan darah dan daging, tapi musuh kita adalah pemerintah-pemerintah yang ada di udara, mereka yang ada pemerintah-pemerintah, bahkan kuasa-kuasa roh-roh jahat, bahkan penghulu-penghulu semuanya, mereka adalah kerajaan iblis. Dan setiap kita semuanya sudah tinggal dalam kerajaan Allah, kita diberikan kuasa yang luar biasa. Supaya dikatakan bahwa kalau iblis dia pencuri, dia pembunuh, dia yang memberikan kebinasaan. Tapi Yesus datang memberikan hidup dalam segala berkelimpahan. Katakan amin. Setiap kita yang penuh Roh Kudus dikasih kuasa untuk mengusir setan, untuk mengusir roh jahat. Waktu kita berdoa dalam nama Yesus, maka kuasa Tuhan yang luar biasa, kuasa yang sama juga ada di antara orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu, pelayan kami adalah di penjara, di rumah sakit, bahkan di tempat-tempat yang memang itu yang terabaikan, tempat-tempat yang memang itu tidak semua orang mengunjungi dalam sebuah pelayanan. Kami juga masuk ke lapas yang ada di Surabaya, di beberapa yang di Jawa Timur. Karena kami adalah melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Kami pergi, kami keluar. Sebelum kami pergi, kami keluar memberitakan kabar baik. Namun kami juga mau dipenuhi oleh Roh Kudus supaya orang yang penuh dengan Roh Kudus, maka hidupnya bukan dia lagi, tapi Kristus yang ada di dalam dia. Yang bisa mengusir setan adalah Kristus.
waktu Roh Kudus turun dalam hidup kita, maka hidup kita adalah Kristus, bukan aku lagi. Dan kita semuanya hidupnya adalah berbuah, berdampak, diterangkan bagi dunia sehingga dunia bisa melihat bukan kita lagi, kita mati, tapi yang baru hidup adalah Dia yang ada, yang sudah ada, bahkan yang akan datang sampai selama-lamanya, yaitu Allah kita yang luar biasa bersama dengan kita. Amin. Pada waktu kita boleh melangkah pergi keluar, memberitakan Injil. Yesus berkata bahwa segala kuasa di bumi di surga ada padaku, dan itu semua akan diberikan kepadamu dengan cuma-cuma, gratis. Kesembuhan itu gratis. Lawatan itu gratis. Bahkan hal-hal yang dahsyat, yang luar biasa adalah gratis. Pemberian hadiah Tuhan yang berkelimpah-limpah. Karena kita semuanya telah menerima anugerah Tuhan yang besar, yang luar biasa. Supaya Yesus yang lahir, yang mati, yang bangkit, yang naik, bahkan yang akan datang turun. Yang kedua kalinya, Dia boleh tinggal dalam hidup kita. Amin. Dan kita berpisah sementara. Tapi ada waktu yang akan datang bahwa Dia akan datang kedua kalinya. Dia akan bawa setiap kita semuanya yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Supaya kita semuanya jadi saksi. Katakan jadi saksi. Oleh kesaksian kita iblis dikalahkan. Amin. Oleh darah Yesus bahwa iblis dipatahkan kuasanya. Nah, orang yang penuh dengan Roh Kudus, maka lidahnya dia boleh berkata-kata, memuliakan nama Tuhan, memuji Tuhan, menyembah dalam roh dan kebenaran, masuk dalam dimensi ilahi, masuk dalam kekuasaan di tempat yang maha tinggi, dan mereka boleh mengalami yang namanya urapan, kuasa, bahkan mereka menikmati yang namanya pengertian yang baru. Pada waktu kita ditolong sama Roh Kudus. Pada waktu kami beberapa hari yang lalu kami berdoa di rumah di Pastori. Dan waktu saya menyembah dengan gitar. Dan juga ada nama Adi Buros di tempat yang biasa. Nah, tiba-tiba Roh Kudus itu memenuhi. Karena namanya dipenuhi bahwa itu perlu berkali-kali. Kita harus haus, lapar, rindu. Supaya kepenuhan itu tidak habis, terus dipenuhi. Waktu saya mulai menyembah. Dan hadirat Tuhan mulai memenuhi. Maka tiba-tiba kuasa itu bekerja dengan luar biasa. Saya punya kelemahan Bapak Ibu, di kaki saya ini ada namanya penyakit kulit. Dan itu sudah warisan dari nenek moyang. Papi saya itu meninggal sampai dia kena penyakit yang namanya eksim. Itu penyakit yang memang penyakit kulit, dan penyakit itu ternyata gak ada obatnya. Dan penyakit itu ketika itu ada dalam tubuh kita, walaupun kita minum obat dan kita juga disembuhkan dengan salep, tapi itu tidak bisa sembuh secara permanen. Tapi pada waktu saya mulai menyembah Tuhan, tiba-tiba Bapak Ibu dari dalam, dan saya mengalami sebuah manifestasi yang luar biasa. Dan akhirnya karena saya mengalami kepenuhan Roh Kudus, dan akhirnya saya seperti kayak orang mual, muntah dan tumpah dari dalam keluar. Itu bukan bentuknya air seperti orang yang mabuk, tapi itu ada sesuatu spirit yang dibebaskan oleh Roh Tuhan. Dan akhirnya yang saya rasakan adalah damai sejahtera yang melampaui segala akal. Dan saya merasakan bahwa sesuatu suasana yang begitu luar biasa. Karena Allah itu tinggal. Dan Allah tidak tinggal di gedung yang besar. Di gedung gereja yang begitu luar biasa. Tapi Allah tinggal dalam pribadi manusia. Yaitu saya dan saudara. Dan rohnya diberikan kepada kita supaya kita bisa menyembah Dia, bersumpah dengan Dia. Dan akhirnya waktu saya merasakan sebuah perjumpaan dengan Tuhan. Dan yang namanya kaki itu adalah penyakit, dan itu sudah lama sekali gak disembuhkan. Tiba-tiba suddenly, dan saya lihat dua kaki itu benar-benar adalah penyakit.
Dan saya melihat besoknya tiba-tiba Bapak Ibu itu sampai kering. Kalau eksim Bapak Ibu itu penyakitnya itu kayak gatal, jadi tebal, digaruk sampai memutih dan itu bisa sampai merembet kemana-mana. Dan saya sudah mencoba mengolesi salep dengan berbagai salep yang mahal maupun yang murah. Tapi waktu orang berjumpa dengan Tuhan, tandanya adalah kesembuhan. Kesembuhan rohani, kesembuhan ilahi itu dinyatakan dengan sempurna. Dan saya melihat kaki saya Bapak Ibu. Dan sejak hari itu sampai sekarang, walaupun saya makan ikan-ikan, makan ayam, ataupun makan buah duren yang sebelumnya. Kalau kita makan enak tapi efeknya adalah kaki sampai luka, bengkak, sampai hitam. Sampai dikatakan seperti kayak penyakit diabetes, penyakit gula. Padahal bukan penyakit gula. Tapi karena ada sebuah ikatan kuasa yang bisa membebaskan, yang bisa melepaskan kita adalah Allah, yaitu rohnya dicurahkan supaya setiap kita semuanya yang terikat, kita dibebaskan, kita dilepaskan, kita dimerdekakan, kita diberikan kuasa untuk menjadi saksi di keluarga kita, menjadi teladan bagi orang lain, dan mereka semuanya bisa melihat bahwa Allah kita yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Amin. Tepuk tangan panjang buat kemuliaan Tuhan. Ada kuasa. Katakan kuasa. Ada dunamos. Ada kuasa yang luar biasa. Yang turun ke atas kita. Anak-anak. Ketika ada penuh dengan Roh Kudus. Dia berdoa. Anak-anak bisa mengusir setan. Katakan amin. Mengusir setan. Pada waktu penuh Roh Kudus, kerajaannya itu tinggal diam di dalam orang yang percaya. Sehingga kuasa yang sama yang dimiliki oleh Yesus diberikan kepada kita dengan cuma-cuma. Bahkan anak laki-laki dan anak perempuan mereka semuanya juga bisa bernubuat. Katakan bernubuat. Memberikan dorongan, membangun, menghibur, menasihati. Kenapa? Karena roh itu yang diberikan kepada kita. Supaya kita semuanya sebagai tanda orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Terjadi dengan sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, kita melihat bahwa pada waktu Yesus dia menyelesaikan dalam pekerjaannya. Dia sudah mengalami sebuah penderitaannya yang luar biasa. Dan Tuhan menyatakan kepada siapa Bapak Ibu? Kepada murid-muridnya, katakan murid-muridnya. Amin. Dan kita melihat dalam Kisah 1 ayat yang ke-9. Kita akan baca bersama-sama. Kisah 1 ayat 9 dan 11. Kita akan baca bersama-sama. 2, 3, mulai. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Yang melihat Yesus adalah murid-muridnya. Ciri murid adalah dia berbuah banyak. Dia berdampak dengan luar biasa. Bahkan dia bisa mengalami sebuah multiplikasi yang luar biasa. Karena roh itulah yang akan memuridkan dia. Ada sebuah hubungan, relationship, hubungan yang dalam, yang begitu indah dan luar biasa. Dan kita melihat bahwa ketika Yesus datang kedua kalinya, maka nanti yang bisa melihat, yang bisa terangkat adalah murid-muridnya. Karena murid-murid mereka adalah pribadi yang menerima kuasa yang luar biasa. Amin. Nah, ketika mereka boleh ada di Bukit Zaitun dan mereka boleh menerima sesuatu
janji Tuhan yang luar biasa. Dikatakan bahwa mereka mengalami Tuhan dengan luar biasa. Amin. Orang yang mengalami Tuhan secara pribadi adalah orang yang memiliki kuasa Tuhan yang luar biasa. Karena mereka bukan hanya orang-orang yang hanya mereka percaya saja, tapi mereka adalah orang-orang yang diberikan kuasa Tuhan yang besar, yang luar biasa. Kita melihat dalam Matius pasal yang ke-28. Ayat yang ke-16, kita baca bersama-sama. Matius 28 ayat yang ke-16. 2, 3 mulai. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika mereka melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Dan Tuhan memberikan kepada kita kuasa pengurapan yang luar biasa. Karena kita semuanya akan diutus oleh Tuhan. Pergi untuk memberitakan Injil, kekuatan Allah yang menyelamatkan bagi orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Bahwa Dia pribadi yang akan datang, yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Dan kita semuanya sebelum Dia akan datang kedua kalinya, maka Tuhan yang memberikan rohnya kepada kita supaya kita bisa mengerjakan apa yang menjadi rencana dalam kehendak Tuhan. Dinyatakan sampai Tuhan datang yang kedua kalinya, maka setiap kita semuanya yang dipenuhi oleh Roh Kudus, kita akan mengalami perjumpaan kemenangan yang luar biasa. Puji Tuhan, tepuk tangan panjang buat kemuliaan Tuhan. Saya mengundang musik dan pemain musik, kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu kita sama-sama berdiri bersama-sama. Mari saya undang semua kita bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Bersama angkat tangan bersama-sama. Allah Roh Kudus jamah hatimu dengan urapanmu. Rindu selalu, rindu selalu dekat denganmu.
Mari lambaikan tanganmu, Allah Roh Kudus. Amin. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan rindu selalu dekat denganmu, singgah di hadirat. Sama-sama Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, urapan rindu selalu dekat denganmu, singgah di hadiratmu. Mari sama-sama katakan, Yesus Tuhan, ditinggikan, dimuliakan. Yesus Tuhan, ditinggikan, dimuliakan, dan naik ke sorga. Dia berikan Roh Kudus, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Lambaikan tangan bersama-sama. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan rindu selalu singgah di hadirat Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamaah dengan urapan Tuhan yang baru, minyak yang baru, anggur yang baru memenuhi dari dalam keluar. Oh, denganmu singgah di hadiratmu. Alkitab berkata, barang siapa yang haus datang kepada Yesus dan minum air kehidupan. Barang siapa yang rindu, yang lapar akan Tuhan, datang kepadanya, maka terima urapan, terima kuasa, terima roh yang menghidupkan, roh yang membangkitkan, roh yang melipat gandakan, roh yang memampukan, roh yang luar biasa. Ia akan memenuhi semua ruangan setiap kita masing-masing, supaya kita semuanya akan melakukan apa yang menjadi rencana Tuhan yang luar biasa. Mari datang, mari berkata-kata, mari menyembah memuji Tuhan. Maka ada sebuah aliran dari dalam, ada kuasa Tuhan yang luar biasa memenuhi bagi setiap kita. Janji ini janji yang dijanjikan oleh Tuhan kepada setiap anak-anaknya. Semua kita akan menikmati kuasa yang biasa. Syararalabarabagarabu. Hallelujah.
Beri api, beri hujan, seperti yang kau janjikan, berembuslah Roh Kudus, beri kuasa urapanmu sekarang. Beri api, beri hujan, seperti yang kau janjikan, berembuslah Roh Kudus, beri kuasa urapanmu sekarang. Beri api, beri api, beri hujan, seperti yang kau janjikan, berembuslah Roh Kudus, beri kuasa urapanmu. Beri api, beri hujan, oh seperti yang kau janjikan, berembuslah Roh Kudus, beri kuasa urapanmu sekarang. Beri api, beri hujan, seperti yang kau janjikan, berembuslah Roh Kudus, beri kuasa urapanmu sekarang. Beri api, beri hujan, amin, seperti yang kau janjikan, berembuslah Roh Kudus, beri kuasa urapanmu. Mari sama-sama katakan beri api, beri api, oh seperti yang
Mari angkat tangan kita pagi hari ini. Lambaikan kedua belah tangan kita kepada Tuhan. Beri api, beri hujan, seperti yang Kau janjikan. berembus. Ya Roh Kudus, Beri kuasa, beri kuasa. urapanmu sekarang. Ini waktunya Roh Kudus akan membaptis kita. Semua kita yang belum dipenuhi oleh Roh Kudus, ini waktunya. Alkitab ya dan amin. Tuhan berjanji Tuhan akan memenuhi dan tinggal sampai selama-lamanya. Semua manusia, anak laki-laki, anak perempuan, mereka akan menerima api yang baru, kuasa, dan mereka akan berkata-kata dengan Tuhan. Ada bahasa yang tidak dimengerti oleh siapapun. Yang tahu hanya Tuhan sendiri. Tuhan memberikan bahasa kepada kita. Tuhan pinjam tubuh kita, jiwa dan roh kita, supaya kita dipenuhi oleh kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Ada nyanyian baru, ada pujian yang baru, ada penyembahan yang keluar dari dalam hati yang paling dalam. Ada kemurnian, ada ketulusan, ada yang membuat Tuhan dipermuliakan sampai selama-lamanya. Biarlah kita semuanya yang mau, kita yang haus, yang lapar, yang rindu, kita datang kepada Tuhan dan kita minum. Dan kita percaya, maka dalam hati kita ada aliran kehidupan. Ada yang baru, yang surun, yang tinggal, yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Syarala barata karala barata karala barata karala barata karala marala barata. Syarala barata karala mu. Syarala mu. Terus semas siapa karala barata.
Dia mengurapi pagi hari ini. Dia memenuhi Jesus Tuhan. Oh darala bara syata karala barata karala barata karala bara. Kinata kaya sikarapata. Rahani sikarapata. Raidi sikinata. Oh haidona yosikina ana ya sikina. Hinata kaya sikina. Terima kasih Tuhan. Kurarala bara syata karala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu, kami haus, kami lapar Tuhan. Mari jangan padamkan roh kita pagi hari ini. Kita bebas dengan leluasa. Oh, tunduklah kepada Allah. Tunduklah kepada Kristus. Tunduklah kepada Roh Kudus. Kinairi disikinara. Oraina takona maya. Inai sikinara. Padaku ada kehidupan. Padaku ada keselamatan. Padaku ada jalan keluar. Inna Yesus Tuhan. lembutkan hati. Beri hidupmu
Terima kasih Tuhan. Kudaralah barata. Mari kita angkat tangan kita pagi hari ini Tuhan. Kami menerima Tuhan. Kami berjumpa dengan Engkau. Dan kami mengalami kuasa. Dan hidup kami tidak sama lagi. Hidup kami adalah bagi kemuliaan Tuhan sampai selama-lamanya. Engkau yang mengambil alih Tuhan dalam hidup kami ini Tuhan. Engkau yang memperbarui, memenuhi, supaya kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu tinggal dalam pribadi kami yang memenuhi, memerintah, bahkan berdaulat sampai selama-lamanya. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah segala raja, penguasa di udara, di biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang. Kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Saudara Pastor Gideon untuk berdoa. Jadi udara diruntuhkan, biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang. Kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kami percaya Roh Kudus bersama kami di pagi hari ini. Dikau yang sudah mengurapi kami pagi hari ini. Dikau yang sudah memeluk kami di pagi hari ini. Dikau Roh Kudus yang sudah memenuhi kami. Ketika Engkau memenuhi kami pagi hari ini, kami yang pecundang, kami yang tidak berani memberitakan Injil, kami yang penakut untuk memperkatakan Yesus Tuhan. Dan hari ini kami ada roh keberanian. Kami ada roh keberanian. Amin. Kami terima roh keberanian. Amin. Dan kami keluar ke sana untuk menyatakan Yesus. 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 Yesus sebagai Tuhan atas hidup kami. Ketika Roh Kudus manunggal memenuhi kami, kami tidak ada penakut lagi. Kami tidak menjadi pecundang lagi.
Kami hanya memberitakan, kami memperkatakan. Ketika kami keluar di sana, satu hal yang dirindukan Roh Kudus. Kami memberitakan Injil. Kami bersuara tentang nama Yesus yang berkuasa di sorga dan di bumi. Itulah Roh Kudus yang membakar hidup kami. Hari ini kami diubahkan. Hari ini hati kami diubahkan. Hari ini paradigma kami diubahkan. Hari ini ketakutan kami diubahkan menjadi semangat yang baru, menjadi semangat yang baru. Demi nama Yesus, demi nama Yesus. Ketika Roh Kudus memenuhi kami, ketika kami berbicara tentang Yesus, di situ pertobat baru terjadi di depan kami. Ketika kami berbicara tentang nama Yesus, di situ ada kuasa-kuasa, hal-hal yang adikodrati, yang menyertai kami, yang menyertai setiap kami, pelayan-pelayan, hamba-hamba Tuhan, di mana kami berada. Ketika kami berbincang-bincangkan nama Yesus, ada mujizat di sana, ada mujizat di sana, ada kelepasan di sana, ada kelepasan di sana, ada kuasa yang dari surga turun atas kami, penyertaan kami. Demi nama Yesus, demi nama Yesus, di saat pagi hari ini kami percaya ketika Roh Kudus bersama dengan kami memenuhi kami, bukan kami yang nampak, melainkan Kristus Yesus yang tinggal atas hidup kami. Sehingga ketika orang mencari Tuhan, kamilah menjadi jawaban. Ketika ada orang sakit mencari kesembuhan, kamilah yang menjadi jawaban. Ketika ada orang kesedihan, ketika berjumpa dengan kami membawa sukacita, kami membawa damai sejahtera, karena Roh Kudus bersama dengan kami. Haleluya. Oh, haleluya Yesus. Ketika kami menumpang tangan bagi orang sakit, disitulah terjadi kesembuhan. Ketika kami berdoa kepada orang yang tuli, disitulah mereka boleh mendengar suara tentang Tuhan. Ketika kami berdoa kepada orang yang buta, disitulah mereka diselipkan matanya. Itu karena kuasa Roh Kudus yang memenuhi kehidupan kami pagi hari ini. Terima kasih, Engkau telah membawa kami menjadi kesukaan, kecintaan di hadapan Engkau pagi hari ini. Terima kasih, kami bangga memiliki Tuhanku Yesus. Terima kasih kami memiliki Tuhanku Yesus. Kami bangga memiliki Engkau Tuhan. Oleh sebab pagi hari ini kami bersyukur kepada Engkau. Kerjakan sesuatu yang ajaib atas hidup kami. Kerjakan sesuatu hal-hal yang adikodrati supranatural atas hidup kami pagi hari ini. Kami akan keluar ke sana. Kami akan keluar sana menjangkau jiwa. Kami akan keluar ke sana untuk merampas jiwa. Kami akan keluar ke sana untuk menjangkau jiwa-jiwa, merampas jiwa-jiwa. Untuk kemuliaan nama Bapakku di surga, Tuhanku Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau yang menambahkan wibawa ilahi bagi setiap kami. Engkau yang menambahkan pengaruh wibawa ilahi bagi hari ini. Di setiap kami. Sehingga Yesuslah yang nampak atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami terima kepenuhan daripada Roh Kudus. Kami terima pemulihan daripada, kami terima kuasa yang adikodrati daripadamu Tuhan. Kami terima segala-galanya dari Roh Kudus pagi hari ini. Kami terima dengan sukacita. Di dalam nama Tuhanku Yesus Kristus yang ajaib. Bersama-sama yang sudah dipenuhi Roh Tuhan, sama-sama kita berkata, amin.